Tuh kan dah jatuh. Siap pisan hari ini teh. Bori, kamu seharusnya istighfar. Jadi kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat kebaikan yang jika diucapkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya ya, kalimat istighfar kan termasuk kalimat thayyibah ya. Makasih ya Pan, Utpan udah kasih tahu. Kalimat taubat thayyibah adalah thayyibah dan taubat bisa. Oh iya benar, kalimat thayyibah juga sedekah lisan. Oh iya kalimat thayyibah istighfar juga diucapkan saat membuat kesalahan, saat beribadah, saat zikir harian dan haji dan peristiwa darurat seperti tadi. Alfat, kalimat thayyibah istighfar hendaknya diucapkan di tempat yang bersih, bukan di WC seperti ini. Oh iya Ki, makasih udah ngingetin. Oh iya Ki, istighfar adalah permohonan ampun atas dosa yang dilakukan, baik dosa besar maupun kecil, dan bertekad untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi tahu gak kalimat istighfar itu ada di surat Al-Baqarah ayat 222, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar sebagai wujud bertaubat. Kan hikmah kalimat thayyibah istighfar itu antara lain adalah sebagai sebab pengampunan dan penghapusan dosa, melampangkan rezeki, terhindar dari musibah, dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abi, tahu gak arti Al-Ghafar itu apa? Tahu? Al-Ghafar dapat diartikan sebagai zat yang menampakkan kebaikan dan menutupi kejahatan di dunia dan memaafkan hukuman seseorang di akhirat. Ya betul Abi, teruskan hikmahnya itu perilaku yang bisa dilakukan untuk sehari-hari meladani sifat Al-Ghafar antara lain tidak mengumbar aib orang lain dan tali silaturahmi terjaga. Hei, tahu gak kalian? Aku kemarin lomba 17 Agustus aku menang karena aku pinter, karena lawannya bodoh banget kayak kalian. Enggak, gak boleh sombong, harus rendah hati. Rendah hati adalah sikap diri yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Betul Angga, lawan dari rendah hati itu sombong. Sombong atau takabur adalah tinggi hati. Oh iya ya, makasih teman-teman udah ngingetin. Seorang muslim yang memiliki sikap rendah hati memiliki keinginan yang dipunyai oleh dirinya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena sifat rendah hati memiliki beberapa manfaat seperti menjadi pribadi yang peduli, mempunyai banyak teman, dihargai orang lain, dan hatinya selalu tenang. Azkia, kamu tahu gak arti al-afu itu apa? Al-afu artinya adalah memaafkan atau menghapus. Jika al-afu disandarkan kepada Allah, berarti Allah adalah zat yang maha pemaaf, yang menghapus dosa-dosa dan mengabaikan semua perbuatan buruk hambanya. Kamu tahu gak cara meneladani al-afu itu? Dengan cara memaafkan kesalahan orang lain dan mengingat kebaikan. Apra, kamu tahu gak perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafar dan Al-Afu sama-sama mengampuni dosa yang diperbuat oleh manusia. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam tingkatan dan maknanya. Iya, Al-Ghafar itu adalah ampunan
terhadap dosa manusia, tetapi dosa-dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut. Al-afu itu apa? Al-afu adalah menghapus dosa seorang hamba sehingga tak tersisa di buku catatan amalnya, seolah-olah ia tak pernah membuat kesalahan itu. Iya, cara meneladani al-afu antara lain menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang lain, membuat hati menjadi lebih tenang dan tentram. Kalian tahu nggak contoh sifat terpuji itu apa saja? Salah satu contohnya adalah pemaaf. Pemaaf lawan dari kata pendendam. Perintah menunjukkan orang pemaaf tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 199. Ya, bertanggung jawab itu juga termasuk akhlak terpuji. Bertanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, dapat menerima dari apa yang dilakukannya. Amanah juga termasuk contoh tanggung jawab. Beberapa tanggung jawab manusia yaitu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Contoh bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengaji. Contoh tanggung jawab ke diri sendiri, menjaga kebersihan badan. Contoh bertanggung jawab ke orang tua adalah menghormatinya. Contoh bertanggung jawab di lingkungan, membereskan rumah. Kalian tahu nggak, qada dan qadar merupakan rahasia Allah dan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan mu'alaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang tidak bisa diubah. Contohnya, kematian yang datang kepada orang. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah yang mengikut serta peran manusia melalui usaha dan takdir. Atau takdir mu'alaq yaitu anak yang bodoh menjadi pintar dengan cara belajar giat dan berdoa. Bibil, kamu tahu gak qada itu apa? Qada secara bahasa yaitu keputusan atau ketetapan, tapi secara istilah qada yaitu kedak atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang mempunyai sikap azali. Bibil, iman kepada qada dan qadar adalah iman kepada qada dan qadar mempercayai sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di dunia ini semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali.